Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Jago Trik akan membahas mengenai tryout yang pernah kita lakukan. Ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 35 di video kita kali ini. Materi tentang manajerial dan sosiokultural ya. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Kunci dari permasalahan ini adalah manajerial, membagi rekan kerja. Harus kita bagi sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan bidang keahliannya. Itu poin pentingnya. Jadi jelas jawabannya adalah saya akan membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Pasti tugas tersebut akan terselesaikan dengan baik. Lanjut nomor 2. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi oleh tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Di sini yang menjadi fokus adalah pilihan A sama D. Tapi yang paling penting di sini menunjukkan bahwasanya kekompakan kita adalah masalah tim adalah masalah bersama, sehingga harus diselesaikan secara tim juga. Jawaban yang D. Jangan terjebak dengan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya, nomor 3. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Telah tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Untuk mencapai sebuah tujuan kelompok, maka yang harus saya lakukan adalah menstimulasi. Menstimulasi ini lebih luas dibandingkan dengan pilihan jawaban yang E, mengajak ya. Menstimulasi itu banyak cara, banyak tindakan, banyak langkah yang dilakukan. Jadi pilihan yang terbaik adalah kita menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Lanjut di pilihan soal nomor 4. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Atau E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Di soal nomor 4, di sini kalau ada teman atau rekan kita yang mencapai hasil yang baik, maka sebagai pribadi yang baik, kita harus memberikan apresiasi yang positif. Yang terbaik adalah saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja, menunjukkan bahwasanya kita mempunyai pribadi yang baik. Oke, di soal ini 1-35 ini saya akan buat. Kalau ingin berlatih teman-teman, silahkan klik saja di kolom deskripsi, tidak saya beri password. Silahkan untuk berlatih teman-teman dalam menjawab soal manajerial dan sosiokultural ya, hanya untuk bahan belajarnya saja. Kita buat 35 soal, masing-masing soal nilai terbaiknya adalah 5 gitu ya. Nomor 5, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat. Tentu sudah jelek ini. C. Saya tidak membutuhkan, juga kurang baik. Saya selalu mencatat. Oke, ini bagus. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Atau E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. E sudah nggak bagus. Tinggal A sama D. Gitu aja. Ya. Tapi yang terbaik di sini adalah yang D, hanya untuk mengambil keputusan. Bandingkan dengan A. Saya mencatat untuk pertimbangan, untuk sasaran, dan untuk deadline. Lebih kompleks. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut di soal berikutnya nomor 6. Di soal nomor 6 kita perhatikan soalnya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf
dan saya sebagai pengontrol dan pengawasnya. Bagus ini. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Oke, C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Atau E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ini adalah kompetensi manajerial yang diuji. Ada seperti ini, maka langkah kita adalah kita untuk tugas itu kita delegasikan kepada semua staf kita. Tapi sebagai pemimpin, kita sebagai pengontrolnya. Kemudian sebagai pengawasnya. Jadi ya jawabannya terbaik adalah yang A. Lanjut di soal berikutnya, nomor 7 ya, pembahasan tryout-nya. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi, apakah dipenuhi atau tidak. Atau E. Selalu saya merasa terganggu dengan hal itu. Oke, di soal nomor 7 di sini ada gangguan semacam ada tamu, ada rapat, ada telepon. Tapi ingat, tamu, rapat, telepon semuanya tidak mempunyai pertimbangan masing-masing. Ada yang penting, tamu yang penting, ada yang tamu biasa. Telepon juga sama. Ada telepon yang bersifat penting, ada yang enggak. Oleh karena itu, langkah kita adalah saya akan selalu menyortir seberapa pentingkah hal tersebut terlebih dahulu. Kalau memang penting, kita dahulukan. Kalau memang enggak penting, kita lanjutkan. Gitu ya. Lanjut di soal nomor 8. Di soal nomor 8 kita perhatikan soalnya, apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Wah, harus ini. Tinggal pilihan jawabannya. A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Baik, di sini. Terkadang jika saya berpikir ide, maka saya kurang baik. B. C. Tergantung keadaan juga kurang baik. D. Saya tidak pernah berinisiatif, malah tidak baik ini. Yang E. Saya kadang berinisiatif juga tidak. Jadi jelas ini. Kalau nomor 8, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Pilihan yang A. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 9. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Harus selalu ini menunjukkan bahwasanya Anda mempunyai inisiasi yang bagus. Ide-ide Anda cemerlang gitu. Jawabannya harus seperti itu. Lihat yang A. Selalu gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ini bagus. B. Kadang-kadang, kurang. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. Tapi kan sering, bukan selalu. D. Saya jarang mengemukakan ide, malah kurang bagus di sini. Kadang-kadang ide diterima, menunjukkan bahwasanya ide kita kurang cemerlang. Jadi di soal nomor 9 kita harus menunjukkan selalu, karena gagasan yang saya utarakan selalu cemerlang dan selalu diterima. Pilihan jawaban yang A. Lanjut di soal berikutnya, nomor 10. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Harus penting ini, menunjukkan penting. Tapi lihat kalimatnya. A. Tidak terlalu penting. Salah. B. Penting, tapi bukan yang utama. Lihat. Dia mengatakan kekompakan penting. Biasa saja, malah salah. Cukup penting, cukup saja. Yang E. Penting, tapi yang utama adalah target. Oke. Lihat di sini antara yang B sama E. Sama-sama mengatakan bahwasanya kekompakan tim itu penting. Bagus. Tapi bukan yang utama. Yang E lebih spesifik. Kekompakan tim itu penting, tapi yang utama adalah target itu terpenuhi. Jadi, saya rasa jawabannya terbaik adalah yang E. Kekompakan tim itu penting, tapi yang utama adalah target itu terpenuhi. Lanjut di soal berikutnya, nomor 11. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Oke. Dengan kasus seperti ini, A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak, kurang baik. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah, lumayan, ini bagus juga. Tapi lihat apakah masih ada yang lebih baik dari ini. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. Oke, kurang bagus. Menggunakan cara baru sesuai dengan kemampuan Anda, bisa dicoba. Atau E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta evaluasi secara rutin. Lebih kompleks, lebih banyak, ini bagus ini. Jadi penyakitnya diobati dulu, dicari dulu. Mengapa ini satu tim kita ini kok kurang produktif? Dicari dulu penyebabnya, yaitu kita diskusikan apa hambatannya. Nah, penyakitnya dicari. Setelah ketemu penyakitnya, mencari solusinya, cari obatnya. Kemudian setelah kasih obat baru dievaluasi secara rutin. Ini bagus yang E.
Jadi yang A tadi bagus, kemudian yang D juga bagus. Tapi ternyata ada yang paling baik di pilihan jawaban yang E. Lanjut di soal berikutnya nomor 12. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Lihat di sini tujuan kelompok yang ditetapkan, bagaimana langkah kita. Yang terbaik adalah kita dorong orang lain, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik ya. Dibandingkan dengan mendorong saja, ini hanya satu langkah. Tapi kalau menstimulasi orang lain, ini banyak hal yang dilakukan, banyak langkah yang dilakukan, lebih kompleks gitu ya. Nomor 13, apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Oke, tentang adil. A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. Berarti keadilan nggak penting bagi Anda, ini kurang penting ya. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Oke, bagus B-nya. Tidak masalah jika kedua pihak puas, walaupun bukan dalam posisi adil. Ini juga kurang baik. Anda memandang adil itu biasa saja. Yang D, tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. Cukup kurang baik. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Ada dua jawaban yang baik di sini, yang B sama E. Dua-duanya mengatakan bahwasanya adil itu penting. Tapi kalimat selanjutnya, yang B karena keadilan adalah utama, yang E juga sama, keadilan adalah utama dan mutlak. Itu yang baik. Keadilan adalah yang utama dan mutlak. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 14. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. A. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab. Artinya di sini dari kelima pilihan jawaban ini, nomor 14 ini, kita harus menunjukkan bahwasanya kita jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 15. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Kemudian B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa 100%. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Dari sini Anda diuji tentang bagaimanakah pendapat Anda mengenai target tim dan target individu. Yang terbaik di sini adalah kita mencapai target tim dahulu, baru setelah itu menyelesaikan target individu. Pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 16. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Bagus di sini, dia aktif kemudian mengarahkan teman yang lain untuk aktif juga. Yang B, jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. Lebih ke pasif. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan bicara sekedarnya. Kurang bagus. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Ini yang kurang bagus. Mengikuti pendapat saya, karena belum tentu pendapat kita juga baik. Jadi yang terbaik di sini adalah saya selalu aktif untuk mengemukakan pendapat, kemudian mengarahkan teman-teman untuk aktif juga, sehingga akan muncul pendapat yang terbaik. Pilihan yang A. 17. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Harus ini. Tapi lihat kalimatnya. A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Bagus di sini. B. Terkadang, ini sudah tidak bagus. Tergantung keadaan juga kurang bagus. C. D.
Saya tidak pernah, apalagi jangan dipilih yang D ini. Saya kadang juga jangan. Jadi jelas ini soal nomor 17, saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 18 ya, bersama jago trik, jagonya trik unik dan menarik. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. Atau E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Ada inovasi, ini yang penting. Inovasi secara berkelanjutan, sehingga kerjanya semakin efektif dan semakin efisien. Jelas jawabannya adalah yang E. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 19. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Lihat, kata-katanya kan kreatif. Kalau A ini lebih ke cekatan rajin ya. Kalau menghasilkan karya berarti ini kreatif tentunya. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversi. Kontroversinya ini yang kurang baik. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagus juga. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Yang terbaik di sini adalah yang E juga bagus sebenarnya, senang menghasilkan karya baru. Tapi yang terbaik di sini adalah yang B. Senang menghasilkan karya intelektual yang bermanfaat. Itu yang penting, kuncinya. Jadi karya kita memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya di soal nomor 20. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Di sini kalau ada yang kurang tepat, maka kita harus buktinya dulu. Kita siapkan bukti yang lengkap dulu, baru kita laporkan. Jadi kita sudah ada lengkap buktinya. Jelas ini jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 21. Jika salah satu bawahan saya mempunyai kinerja yang kurang, berarti ini termasuk manajerial ya. Bawahan kita kinerjanya kurang. Yang saya lakukan adalah membimbing, bagus di sini, dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Juga bagus. A. Menuntutnya untuk meningkatkan kemampuan. Hanya dituntut saja, berbeda dengan A. Ada bimbingannya. C. Memberhentikan segera, kurang bagus tanpa ada solusi. D. Menuntut dan memperingatkan, juga belum dibimbing langsung dituntut ya. E. Meminta atasan untuk memindahkan, juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi jelas yang mengatasi masalah adalah yang A. Ada pembimbingan, kemudian baru diminta untuk meningkatkan kemampuan. Jadi sudah ada istilahnya pembimbingan dulu. Lanjut kita di soal nomor 22. Pimpinan saya menetapkan target laporan setiap bulan harus selesai sebelum tanggal 10. Selesai sebelum ya, tanggal 10. Sikap saya adalah A. Menyelesaikan laporan tepat pada tanggal 10. Kurang tepat, karena selesai sebelum tanggal 10. Harusnya kan tanggal 9. Gitu ya. A. Kurang tepat. B. Akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. Akan berusaha. C. Mengajukan negosiasi. Berarti ada semacam sudah ada komitmen kita tidak bisa menyelesaikannya. D. Meminta bantuan rekan kerja dalam menyelesaikan laporan. Atau E. Merasa keberatan karena pekerjaan saya tidak hanya membuat laporan saja. Berarti di sini akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. Ini yang paling baik ya. Berusaha, sudah ada inisiasi untuk berusaha. Jawaban yang B. Nomor 23. Dalam menjalankan pekerjaan saya akan santai dalam bekerja, jangan dipilih. Selalu serius dalam pekerjaan, boleh jadi, lihat yang lain. Disiplin di setiap pekerjaan, boleh jadi, tinggal kita bandingkan dengan yang lain. Bertanggung jawab dalam pekerjaan, bagus. Rajin, ternyata yang A yang kita eliminasi. Tapi yang penting yang mana, B, C, D, E. Yang penting adalah kita harus
bertanggung jawab. Mengapa? Karena kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, juga termasuk serius, juga disiplin, juga rajin. Jadi bertanggung jawab ini memiliki makna yang luas. Tanggung jawab itu berarti kita serius dalam kerja, disiplin dalam kerja, tentu juga rajin dalam bekerja. Nomor 24. Setiap organisasi pasti mempunyai laporan hasil kegiatan. Sebagai ketua organisasi, sikap saya: A. Menugaskan sekretaris untuk membuat laporan. B. Bertanggung jawab dengan menyusun laporan kegiatan. C. Menyusun laporan kegiatan bersama anggota. D. Meminta anggota untuk menyusun laporan kegiatan. Atau E. Membentuk tim khusus untuk membuat laporan kegiatan. Yang terbaik di sini adalah kita bersama-sama dengan anggota dalam rangka menyusun laporan kegiatan. Pilihan jawaban yang C. Nomor 25. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Oke, ada masalah internal dalam organisasi kita. Maka sikap kita adalah A. Bagaimanapun semua orang harus tahu. Oh, jangan. Tidak semua masalah itu harus diekspos keluar. B. Memberi masukan bagaimana penyelesaian masalah. Bagus. Memberikan penyelesaian kepada ketua ya, sambil menjaga kerahasiaan juga bagus. Jadi ada masukan kemudian menjaga rahasianya juga. Tapi kita lihat pilihan jawaban yang lain. C. Diam saja, jangan dipilih. D. Berusaha untuk tidak terlibat, juga kurang baik, tidak menunjukkan bahwasanya kita aktif dalam organisasi tersebut. Menunggu ketua menyelesaikan masalah juga pasif. Jadi yang menyelesaikan masalah di sini adalah kita berikan masukan kepada ketua. Kemudian langkah selanjutnya kita juga rahasia, ini harus kita jaga masalah internal ini. Pilihan jawaban yang B. Nomor 26. Andi lupa mengembalikan uang saya, sedangkan saya sedang membutuhkan uang. Saya akan menegur dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Kurang tepat, saya rasa ada cara yang lain yang lebih baik dari ini. Membiarkan saja karena mungkin Andi belum bisa mengembalikan uang saya, juga tidak memberikan solusi. Kita diamkan, biarkan saja. Berusaha mengikhlaskan uang saya. Yang D. Mengingatkan dan menjelaskan dengan sopan. Bagus ini, kalau saya juga sedang membutuhkan uang. Diingatkan, diberitahu dengan sopan ya. Yang E. Menyindir, jangan. Jadi yang jelas ini A jangan, E jangan. Kemudian yang membiarkan juga tidak memberikan solusi. Jadi kalau ada masalah ini kita fokus ke masalahnya. Masalahnya kan dia lupa. Kalau meminjam uang kepada kita, maka langkahnya adalah kita ingatkan, kemudian kita jelaskan dengan sopan bahwasanya kita juga butuh uang, sedang butuh uang gitu ya. Nomor 27. Kondisi ruang kantor semakin sempit seiring adanya pegawai baru. Oleh karena itu saya membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Jangan di sini sosial kultural rendah berarti ini. Memprotes pimpinan juga jangan. Oke, pasrah menerima keadaan atau menerima kondisi tersebut dan tetap bekerja seperti biasa. Mengajak rekan untuk menghadap pimpinan. Jadi jelas ini yang kita eliminasi A, kita eliminasi. Memprotes juga kita eliminasi. Kemudian mengajak rekan untuk menghadap pimpinan juga kita eliminasi. Tinggal antara pasrah dan menerima kondisi tersebut. Tapi yang D lebih komplit. Selain menerima atau pasrah dengan kondisi tersebut, kita juga tetap bekerja seperti biasanya. Jadi tidak ada masalah walaupun ruang kita sempit. Jelas jawabannya adalah yang D. Nomor berikutnya 28 ya. Ketika teman saya mengajak untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum, tindakan saya jangan mau ya, gitu pasti. Tinggal pilihan jawabannya. Menolak dan memberikan penjelasan supaya mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin melanggar hukum. Bagus. Menolak kemudian mengingatkan kepada yang ngajak kita itu jangan dilakukan. Bagus ini. Lihat yang lain. Menolak dengan keras ajakannya. Kita hanya nolak saja. Kalau A, kita nolak, kemudian memberikan penjelasan, jangan lakukan juga. Jadi kita nggak melakukan, teman kita juga berusaha untuk tidak melakukan. Mempertimbangkan resiko. Wah, ini jangan ini. Berarti masih punya kemungkinan untuk melanggar aturan tersebut. Mau melakukannya dengan syarat yang pertama dan yang terakhir sama saja. Ini berarti kita melanggar hukum juga. Mengikuti ajakan apalagi ya. Jelas ini jawaban yang A. Kita tolak, kemudian kita ajak juga ke teman yang ngajak tadi jangan dilakukan gitu ya. Nomor berikutnya 29. Jika rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda, sedangkan gagasan saya lebih baik dan berkualitas, sikap saya, oke, teman kita sedang memberikan pendapatnya, gagasannya, tapi pendapatnya berbeda dengan kita. Langkah kita apa? Langsung potong pembicaraannya. Jangan, ini juga nggak baik. Nggak ada memotong pembicaraannya dengan sopan, kurang baik nih. Memotong pembicaraan apalagi
mendengarkan dengan setengah hati. Bagus di sini mendengarkan, tapi setengah hatinya ini yang kurang baik. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut baik di sini. Tidak akan mendengarkan, jangan. Jadi yang pasti di sini yang paling baik adalah jika ada teman menyampaikan pendapatnya walaupun pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kita, maka kita harus tetap mendengarkan pendapat atau gagasan tersebut gitu. Nomor 29. Ketika seseorang yang baru saya kenal berani mengejek saya, maka saya akan diam saja. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak, dia akan tetap mengejek terus. Marah karena baru kenal sudah berani mengejek. Marah, masalah ini terselesaikan, tapi muncul masalah baru lagi, gitu ya. Mengingatkan dengan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Mengingatkan sih bagus, tapi dengan kerasnya ini yang kurang bagus. Sedikit tersinggung dan membiarkannya. Ya ini apalagi nggak menyelesaikan masalah. Kita tersinggung kemudian membiarkannya juga nggak baik. Yang baik ini yang mengingatkan, kemudian memberikan pengertian tentang perbuatannya itu kurang terpuji. Ini yang paling baik. Masalah akan terselesaikan. Kita ingatkan baik-baik, kita berikan pengertian bahwasanya perbuatannya itu salah. Yang gitu ya. Lanjut 31. Jika saya mengetahui atasan saya melakukan kesalahan, sikap saya adalah A. Mendiamkan saja. Atasan kita salah, maka langkah kita mendiamkan? Jangan, kita ingatkan tentunya. Tapi yang bagaimana? Mengingatkan atasan dan memberi saran agar tidak mengulangi kesalahannya. Sebenarnya bagus ini sarannya, tapi kita lihat pertimbangan jawaban yang lain. C. Meminta rekan lain untuk mengingatkan. Kurang baik, kita nggak gentle. D. Mengingatkan atasan di depan rekan kerja yang lain. Gak bagus ini, malah akan menimbulkan masalah baru. Yang terbaik di sini coba menemui, nah ini bagus, menemui atasan di ruang kerjanya dan mengingatkan atasan dengan sopan. Itu yang paling baik. Pilihan jawaban yang E. Lanjut kita di soal nomor 32 ya. Salah satu rekan kerja saya membutuhkan biaya untuk membayar uang kuliah adiknya. Hal yang saya lakukan adalah A. Membantu semampunya. B. Memberikan saran supaya mengambil pinjaman bank. C. Menganjurkan lain waktu untuk mengikuti asuransi pendidikan. D. Mencoba mengkoordinir rekan lain untuk ikut membantu. Atau E. Melaporkan masalah ini ke atasan. Yang terbaik di sini adalah pilihan jawaban yang D. Mencoba mengkoordinasi rekan lain untuk ikut membantu. Lanjut di soal berikutnya nomor 32. Tetangga saya ada yang kesulitan dan meminjam uang saya untuk membeli beras, tetapi uang saya sangat mepet. Saya akan dia minta pinjam uang kepada kita, tapi uang kita mepet ya. Berusaha untuk mencarikan pinjaman uang ke teman yang saya. B. Meminjamkan uang saya karena saya bisa meminjam teman saya. Tidak menyelesaikan masalah. Menyarankan tetangga untuk pinjam ke tetangga lain. Memberikan beras secukupnya karena tidak bisa meminjamkan uang. Atau menjelaskan ke tetangga bahwa keuangan saya juga mepet, jadi tidak bisa membantu. Ini saya rasa masalahnya kan tetangga kita nggak punya beras. Oleh karena itu dia pinjam uang kepada kita. Di sisi lain kita nggak punya uang, kan gitu. Keuangan kita lagi mepet. Maka langkah kita, ya masalahnya di berasnya kan. Dia kan sebenarnya pinjam uang untuk beli beras. Kita pura-pura berarti kita berikan beras secukupnya. Karena kita tidak bisa meminjamkan uang itu. Fokus ke masalahnya akan terselesaikan. Nomor 34. Teman sekolah saya meraih banyak sekali penghargaan. Sikap saya, diam saja, mencari kesalahan, mencari informasi rahasia ke teman yang lain. D. Merasa tersaingi. Atau E. Turut senang. Ya jelas ini yang D. Kita ikut senang. Dan menjadikan motivasi bagi kita untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti teman kita itu baru betul. Nomor 35. Sahabat dekat melakukan kecurangan absensi kerja. Saya akan, masalahnya kan ada kecurangan absensi. Itu yang kita selesaikan. Nggak peduli itu sahabat dekat. Menegur dan mengingatkan sahabat saya. Menanyakan ke sahabat saya mengapa melakukan kecurangan. Memberi toleransi kepada rekan kerja yang lain juga begitu. Melaporkan kepada atasan tentang kecurangan yang sedang terjadi atau diam saja. Yang terbaik di sini adalah karena itu sahabat kita, maka kita tegur. Dan kita ingatkan sahabat kita tersebut jangan melakukan kecurangan absensi. Itu jawaban yang A.
Oke, demikian video dari kami Jago Trik. Ini adalah pembahasan tentang TO tryout kita di soal nomor 1 sampai nomor 35. Ayo kita siapkan mulai dari sekarang ini. Oke, jangan lupa berikan like, kemudian subscribe kepada Jago Trik, jagonya trik unik dan menarik. Kita bagikan video ini agar banyak teman-teman kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Tunggu kami di video selanjutnya dan terima kasih.